Dari HKBP Resort Parulian, di pagi hari ini saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, hati dan pikiran kami telah kami buka dan siapkan untuk disapa firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Jumat 6 Mei 2022, tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 23. Demikian bunyinya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, salah satu sikap Tuhan Yesus yang harus kita teladani sebagai pengikutnya adalah sikapnya dalam memperlakukan orang yang berbuat jahat kepadanya. Ia dicaci maki, tetapi ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika Yesus menderita, ia tidak mengancam. Satu kata pun dari Yesus tidak ada yang membuat musuh dan orang yang berbuat jahat kepadanya terhina atau sakit hati. Sebenarnya bukan tidak bisa ia menghadirkan bala tentara surga untuk melawan, tetapi ia menyerahkan segala yang terjadi kepadanya kepada Bapanya yang di surga, yang menghakimi dengan adil. Sampai di kayu salib Golgota, ia menyerahkan semua musuh dan orang yang jahat kepadanya kepada Bapanya yang di surga, supaya mereka diampuni. Yesus berdoa dan mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup orang percaya adalah suatu proses pembelajaran untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dalam dunia ini terkadang kita menemukan ada orang-orang yang jahat yang menginginkan kehancuran kita. Kita dituduhkan dengan yang bukan-bukan, dan juga perbuatan-perbuatan jahat lainnya yang kita terima di tengah-tengah dunia ini. Memang harus kita akui bahwa kejahatan dan orang-orang yang berbuat jahat akan selalu ada di tengah-tengah dunia ini. Dan saat ini hal tersebut sedang merajalela. Hal tersebut terjadi karena banyak orang yang menyerahkan hidupnya untuk dikuasai iblis, dikuasai kebencian, dikuasai oleh kedengkian. Yang penting bagi sebagian orang, keinginan hatinya tercapai. Tidak penting walau harus mengorbankan kebahagiaan orang lain. Kasih hampir tidak terlihat di dalam kehidupan banyak orang saat ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hukum dunia ini mengajarkan kepada kita hukum pembalasan, membalas kejahatan dengan kejahatan. Alkitab Perjanjian Lama juga mengajarkan demikian. Dalam kitab Keluaran 21 ayat 24 sampai 25 disebutkan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Tapi saudara-saudara, bagi orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, hendaknya hidup di dalam ajaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita
untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, kita kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Rom 12 ayat 17 dan 21 dikatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita mengasihi semua orang, termasuk musuh dan orang-orang yang merancangkan kejahatan dan kecelakaan kepada kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 481 ayat 3, Godang Dope. Tati ruholong ni rohanai pinatuduhoni tuhatai taholongi madongatai airuasni Tuhan tadonangi mardamema masih jalangan ma tatujuma solho tu debata. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah Bapa dalam surga, karena kasih setia Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia ini, kami berdoa kuatkan kami dengan Roh Kudus, supaya setiap kejahatan, setiap ketidakadilan yang terjadi kepada kami, pribadi lepas pribadi, kami tidak membalasnya dengan kejahatan dan ketidakadilan, tetapi kami mengalahkannya dengan kebaikan yang dari Tuhan. Yalah Bapa dalam surga, kiranya kami kuat untuk melakukannya, untuk setia kepada ajaran-Mu dan yang sesuai dengan firman-Mu. Kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, kiranya Tuhan hadir di dalam setiap aktivitas kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Bersihkan hatimu, bersihkan rumahmu, bersihkan juga pekaranganmu. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.